Ini skripsi tebal nih, kalau kita print di tempat fotokopi lumayan juga ini, ratusan ribu juga. Kata si ayah, tenang nak, mana filenya? Ayah print di kantor aja. Print di kantor, pakai printer kantor, pakai tinta kantor. Anak berhasil dapat S1 dengan cara model begitu. Si ayah nanti bawa semua yang dah dikhianati, bawa tinta-tinta, bawa printer-printer. Makanya di hari kiamat itu macam-macam orang bawa nanti. Itu khianat. Tidak boleh kita melakukan itu kecuali siap kita disiksa oleh Allah dengan siksa 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Itu belum masuk neraka. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah mengurusi jenazah sesama mukmin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu keutamaan orang-orang yang mengkafankan jenazah saudaranya yang mukmin. Dalam hadis Nabi yang sudah kita bacakan dan hadisnya dengan derajat yang sahih, bahawa Rasulullah SAW berjanji tentang kemuliaan bagi yang mengkafankan jenazah saudaranya, maka dia nanti di akhirat Allah akan berikan kelebihan, yaitu dipakaikan pakaian dari surga yang terbuat dari sundus dan istabrak, yaitu pakaian dari sutra yang halus dan juga sutra yang tebal. Dan ini menciri-ciri khas pakaiannya penduduk surga. Jadi ini Allah beri kepada siapa yang dulu di dunia dia mengurusi jenazah, walaupun cuma mengkafankan, mungkin yang memandikan orang yang berbeda, dia mengkafankan, tapi mengkafankan pun mendapatkan kelebihan di sisi Allah, ya, dengan digantikan pekerjaannya dengan pemberian pakaian, yaitu pakaiannya ahli surga. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kelebihan berikutnya yaitu orang-orang yang ikut mensolatkan jenazah lalu diiringi dengan menghantarkan jenazah sampai selesai penguburannya, maka mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi mensolatkan jenazah dapat pahala besar. Kalau kemudian menyempurnakan dengan menghantarkan jenazah ke kuburannya, lalu dia menunggu sampai selesai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari pahala yang besar tersebut. Nah, apa bentuk pahalanya? Mari kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ittaba'a janazah muslim, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Kita sering dengar kalimat iman dan ihtisab dalam Ramadan. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu berharap-harap dari Allah, ya, sekaligus berjaga-jaga. Nah, begitu juga barang siapa yang mengurusi jenazah seorang mukmin dengan imannya, arti dengan imannya dia betul-betul lakukan karena imannya, karena percaya tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-raja, dia penuh harap mendapatkan balasan dari Allah, dia tak berharap puji dari manusia. Wahtisaban, dan juga dia melakukannya dengan penuh harapan dan sekaligus dia berjaga-jaga dalam syariatnya. Nah, ini kemudian disambung oleh Nabi, wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha. Jadi dia mulai menemani jenazah, lalu kemudian dia terus bersama jenazah sampai dia mensolatkannya. Jadi dari awal dia datang, dia temani, lalu dia tunggu sampai dia pun ikut mensolatkannya. Wa yaqra'u min dafniha, kemudian dia pun menunggu sampai selesai dikuburkan. Artinya dia ikut mengiringi jenazah sampai ke pekuburannya. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain, ketika dia pulang dari selesainya urusan itu, maka dia pulang bersama pahala, dan pahalanya kata Rasulullah qiratain, 2 qirat. Bagaimana besarnya qirat tersebut? Maka Nabi menyambung hadisnya dengan mengatakan, kullu qiratin mislu uhudin, 1 qirat itu sama besarnya sebesar gunung Uhud. 1 qirat ukurannya sebesar 1 gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudaffan fa innahu yarji'u bi qirat. Nah, jadi tadi kata Nabi yang salat 1 qirat, lalu kemudian yang ikut menemani jenazah sampai selesai penguburan 2 qirat. Berarti sama seperti 2 gunung Uhud. Ini 2 gunung Uhud, besar sekali pahala 2 gunung Uhud. Karena kita mendapatkan pahala itu memang tidak ada yang kecil. Minimal pahala itu 10 kali lipat dari apa yang kita lakukan, dan kita tidak dapatkan dari manusia seperti begitu. Namun di sini Rasulullah memberi catatan, barang siapa yang hanya salat saja dan dia tidak ikut mengiringi jenazah ke pekuburannya, maka yarji'u bi qirat, dia dapat pahala hanya 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Dan ini dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain, di antaranya yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kharaja ma'a janazah min baitiha, barang siapa yang ikut keluar bersama jenazah dari rumahnya. Jadi maksudnya dia iringi jenazah dari awal, wa shalla 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfan, dia ikut mensolatkan jenazah, lalu dia ikut sampai ke proses penguburannya. Ikut itu tidak mesti dia yang kubur, yang penting dia ikut sampai ke kuburannya. Kana lahu qiratain, kata Nabi, dia mendapatkan 2 qirat. Min ajrin, pahalanya 2 qirat, kullu qirat mislu uhudin, dan 1 qiratnya
sama seperti satu gunung Uhud. Nanti di dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika ditanya tentang berapa kirat tersebut, maka Rasulullah menjawab, qal mislul jabalain al-azimain. Yang dimaksud dengan dua kirat tersebut adalah sama seperti dua gunung al-azim, dua gunung yang sangat besar. Berarti satu kirat, satu gunung yang besar. Dua kirat, dua gunung yang sangat besar. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jemaah berkat Allah, kita tak bacakan semua hadis karena maksudnya sama. Jadi ini jelas bagi kita bahawa di antara keutamaan mensolatkan jenazah, jadi waktu memandikan, lalu kita menyimpan aibnya, yang memandikan menyembunyikan aib, lalu dia memandikan jenazah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya bahkan sampai 40 kali, kata Nabi. Ini sudah kita bahas. Lalu orang yang mengkafankan dipakaikan pakaian dari surga, ya. Oh, kemudian orang yang sama ikut mensolatkan, setelah mensolatkan mengiringinya sampai ke kuburan. Ini benar-benar sempurna, dia dapatkan seluruh pahala, mulai dari diampunkan janji dapat pakaian, lalu dapat 2 kirat, sempurna pahalanya. Makanya Umar bin Khattab itu ketika dikabarkan oleh Aisyah, ini pernah terjadi percakapan antara Umar dan Aisyah tentang pahala ini, maka Umar bersedih dengan mengatakan selama ini telah banyak kirat yang kita lepaskan. Jadi maksudnya ada yang sesama mukmin meninggal, dia tidak ikut hadir, maka Umar bersedih, sungguh banyak sekali kirat yang kita lepaskan, ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kan benar-benar pemberian yang kadang-kadang kalau kita memikirkan dengan akal sehat, ini memang tidak masuk akal. Kita melakukan pekerjaan itu sebentar, paling kita temani jenazah dari subuh, kalau dia meninggal pagi, itu jam 10 sudah selesai, sampai ke kuburan sudah selesai. 5 jam, 4 jam kita bersamanya, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa. Makanya iman itu yang bisa menuntun kita untuk melakukan itu, ya. Jadi kalau begitu, jangan membiasakan hanya hadir tapi tidak mensolatkan, ya. Jadi bagi kita yang tidak memandikan, tidak mengkafankan, kita hadir di bawah tenda, duduk, ya, alhamdulillah kita dapat pahala menjenguk orang yang meninggal, kita dapat pahala. Tetapi ketika kemudian kita pulang tidak ikut mensolatkan, maka kerugian yang nyata. Dosa tidak dosa, cuma rugi betul tidak menunggu untuk disolatkan. Duduk setengah jam basa-basi, yang lebih parah malah kadang-kadang ketemu dengan bestie, ya, jadi duduk dengan bestie di sampingnya, itu bicara, tidak ada tafakkur kepada kematian sedikit pun, ya. Kunjungi orang meninggal, duduk di bawah tenda, duduknya bersama dengan teman akrab, lalu bicaranya tentang dunia, ya. Tidak ada sedikit pun tentang Masya Allah saudara kita sudah meninggal, nanti berikutnya giliran kita, begitulah kita menghadapi kematian, begitulah kita mempersiapkan. Tidak ada pembicaraan itu, tidak ada, ya. Jadi begitu duduk langsung bisnis, langsung tanya tentang urusan dunia. Setengah jam pulang, jenazah sedang dimandikan, tidak mau ditunggunya untuk disolatkan, rugi betul, ya. Jadi dapat pahala tidak dapat, hanya pahala sesuai dengan apa yang dia lakukan, tapi tidak dapat janji-janji dari Nabi seperti yang telah disebutkan. Makanya paling kurang itu datang tunggu solat, ya, tunggu solat, jangan meninggalkan tempat sebelum solat. Itu paling kurang
kalau kita ingin dapat pahala yang besar. Nah, bagaimana, apakah kita dimasukkan dalam golongan yang tidak ikhlas kalau cuma datang untuk dapat pahala? Tidak begitu. Memang kita ini salah satu yang disuruh kejar adalah pahala, dan itu mengejar pahala berarti memang untuk Allah, berarti yakin dengan janji Allah. Yang suruh harap surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah, kata Allah, mohonlah ampun lalu berharaplah surga. Makanya tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kalau kita beramal demi surganya maka kita berarti bukan karena Allah. Itu tidak benar juga, karena yang suruh berharap surga adalah pemilik surga. Maka dengan berharap pahala, dia telah berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misal kita datang nih, itu apa datang? Ya, saya ingin mengejar pahala ini. Itu tetap dimasukkan ke dalam golongan orang ikhlas, karena muaranya satu, yaitu muaranya untuk Allah. Yang tidak boleh datang itu karena memang hanya ingin setor wajah saja, karena tak enak. Ya, jadi datang tanya orang, alhamdulillah kata orang, misal kata orang dia sampailah ke sini, dia merasa bahwa dia sampai itu agar dikenal oleh masyarakat, orang yang sosial. Ya, apalagi musim-musim menjelang kampanye itu semua orang meninggal dia datangi. Sebelum dia meninggal, setelah tidak terpilih berikutnya. Ya. Setor wajah di mana-mana, setor di masjid, setor wajah di mana-mana, setor wajah. Setelah terpilih tak pernah nampak lagi. Ya, siapapun meninggal tak pernah dia hadir lagi. Nah, ini niat itu menentukan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan ilmu kita, setelah kita mengetahui betapa besarnya pahala orang-orang yang mensolatkan jenazah, dan apalagi ditambah dengan mengiringi jenazah sampai ke kuburannya, ya, maka kita perlu faham dulu tentang mensolatkan jenazah ini. Itu sama seperti hukum memandikan dan mengkafankan, yaitu sama-sama fardu kifayah. Artinya, kalau tidak ada seorang pun yang mensolatkan jenazah sehingga jenazah terlantar atau dikuburkan tanpa ada orang yang mensolatkan, padahal orangnya ada tapi tidak ada yang mensolatkan, maka satu kampung tersebut terkena dosa besar. Satu kampung tersebut terlaknat, terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama tu, misal ada jenazah terdampar di kampung kita, lalu kemudian tidak ada yang mengurusinya, jadi dibiarkan langsung tergeletak di pinggir jalan atau di sungai, tidak ada yang mengurusinya. Ya. Ini termasuk dosa besar, karena mengurusi jenazah termasuk salah satu kewajiban sesama mukmin. Ya. Hukum mensolatkan jenazah fardu kifayah. Ya. Dan dalam catatan sejarah kehidupan Nabi yang mengatakan tentang hukum solat jenazah itu kewajiban, ya. Tapi Nabi sendiri pernah tidak mau mensolatkan 3 golongan jenazah. Ya. Nabi sendiri pernah menolak untuk mensolatkan jenazah pada 3 golongan orang. Ini menunjukkan murkanya Nabi sekaligus murkanya Allah kepada jenazah tersebut. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu setiap ada orang yang meninggal dunia, maka mereka dibawa ke hadapan Nabi dan memohon agar Nabi mensolatkannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Nabi, Allah akan ijabahkan. Kalau Nabi mengucapkan Allahumma ighfir lahu, maka doa Nabi tak sama dengan doa kita, diampunkan dosa. Jadi syafaat Nabi itu berlaku sampai ke akhirat. Maka semua orang apapun urusan bawa ke Nabi. Itu harapan semua sahabat, harapan semua orang yang hidup bersama Nabi. Bahkan kalau kita baca fiqh itu, sampai anak-anak bayi itu mereka bawa ke Nabi. Pertama memohon Nabi untuk memberi nama, lalu kemudian memohon kepada Nabi untuk mentahniknya. Mentahnik itu pecicap. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Saya sampai hari ini tidak tahu bahasa Indonesianya pecicap itu apa.
Mana apa bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa Indonesianya itu pun. Bahasa Arabnya tahnik, ditahnik. Jadi Nabi datang, sahabat membawa anak bayi, lalu Nabi bertanya, mereka minta untuk ditahnik karena Nabi yang menyuruh untuk melakukan tahnik. Nabi selalu tanya, ada bawa kurma? Lalu sahabat disuruh cari kurma. Kemudian Nabi mengunyah kurma tersebut, lalu hasil kunyahannya dimasukkan ke dalam mulut si bayi dengan menempelkan di langit-langit mulut si bayi. Itu tahnik. Sunnahnya kurma. Sunnahnya kurma. Tapi model mengunyah ini itu hanya kelebihan pada Nabi. Jadi bapak jangan suruh kunyah sama ustaz. Kalau bapak suruh kunyah sama ustaz, bahaya bagi kehidupan masa depan anak tadi. Bisa kena diabetes, bisa kena asam urat, kolesterol, macam-macam, tergantung penyakit ustaznya. Dan tidak ada kelebihan pada ludah kita kecuali pada ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini kita mentahnik, ambil kurma, dicolek, dicolek, colek hampir sama itu, kemudian masukkan ke mulut dan lekatkan di langit-langit mulut si bayi. Itu sunnah. Sampai ketika mereka menanam pohon dalam pot yang kecil lah, kalau bahasa kita sekarang, polybag kecil. Mereka mau menanam pohon, setelah ditanam dalam polybag kecil itu, mereka bawa ke Nabi. Saya sudah pernah kasih tahu ini, Pak. Mereka bawa ke Nabi untuk didoakan pohon tersebut. Makanya dalam hadis sebutkan Nabi berdoa untuk pohon. Setiap kali dibawa dia berdoa. Dan doa Nabi adalah Allahumma barik lana. Kalau fima razaqtana, doa makan. Saya nunggu bapak pikir sambungan itu. Enggak. Nabi berdoakan pohon dengan bahasanya hadisnya sahih. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah kami pada buah dari pohon ini, ya Allah. Begitu doa Nabi. Ini sudah pernah saya posting di grup. Nanti yang perlu doa ini saya posting kembali di grup hadisnya, lengkap dengan hadisnya. Itu hadis sahih. Makanya bapak yang punya kebun sawit, kebun mangga, semangka, yang punya kebun durian, asal masuk kebun baca doa ini. Tapi kalau baca doa saja tidak pernah solat, hancur juga hidup. Yang datang ke nehun, yang punya tambak, asal masuk ke tambak baca doa itu. Nah, itu sama, itu semua untuk tumbuhan, untuk usaha kita, Pak. Doa itu dibaca, Allahumma barik lana fi samarina. Ya, ada orang, Pak, tidak berharap dari Allah, jadi terlalu pede terhadap kehebatannya sendiri. Dia mencoba meracik pupuk, dia campur NPK, dia taruh kopi sedikit, macam-macam. Tapi kesombongannya dilihat oleh Allah. Tidak sedikit pun dia pulangkan urusan ke Allah. Padahal yang menghidupkan pohon itu Allah, yang menyuburkannya Allah. Maka sombongnya manusia itu dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sahabat semua berharap ke Nabi. Dan begitulah setiap ada yang meninggal, maka mereka mengabarkan Nabi, memohon Nabi untuk mensalatkannya. Namun yang perlu kita tahu dalam catatan hadis, bahawa pernah Nabi tak mau mensalatkan 3 jenazah. Ini menunjukkan perilaku jenazah ini perilaku yang membuat Allah dan Nabi murka. Siapa mereka? Yang pertama, dalam hadis disebutkan bahawa ini dari hadis dari Jabir bin Samrah, Nabi ketika utiya bimayyitin, Nabi dibawakan jenazah ke hadapannya, ternyata jenazah ini meninggalnya mata man qatala nafsahu bimasyaqis. Jenazah ini meninggalnya dalam keadaan menusuk dirinya sendiri dengan tombak. Jadi jenazah orang yang bunuh diri. Apa kata Jabir? Lam yusalli alaih. Nabi tidak mau mensalatkannya. Makanya jenazah orang bunuh diri itu tidak mau disalatkan oleh Nabi. Kemudian jenazah kedua yang pernah tidak mau disalatkan oleh Nabi, yaitu jenazah orang yang hidupnya dalam keadaan pernah melakukan khianat.
atau bahasanya gulul. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, saya lupa perawinya, tapi sahih, hadisnya sahih. Itu ada seseorang dari sahabat Nabi, tawaffa yauma Khaybar. Jadi salah seorang sahabat Nabi ini meninggal setelah perang Khaybar. Jadi dia meninggalnya bukan dalam perang, tapi setelah perang. Karena definisi syahid yang disepakati oleh para ulama yaitu yang meninggal ketika perang. Tapi kalau terluka dalam perang, lalu perangnya berakhir dan dia membawa lukanya sampai keluar perang, meninggalnya di luar perang setelah perang berakhir, tidak disebut syahid walaupun lukanya terbawa dari perang, itu tidak disebut syahid. Nah, sahabat itu begitu, dia meninggalnya setelah perang Khaybar. Fazakara zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikabarkanlah ke Nabi tentang meninggalnya orang ini. Nah, orang ini dulu dia ikut berperang bersama Nabi, dan dia pernah diberi tugas oleh Nabi menjaga harta rampasan perang, disuruh kumpul ke dia, disuruh jaga. Nah, jadi ketika dikabarkan bahwa dia telah meninggal dunia, Nabi langsung mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang salatkan dia, aku tak mau mensalatkan, kata Nabi. Fataghayyarat wujuhun nas. Ketika Nabi mengatakan itu, membuat terheran-herannya sahabat yang lain, sampai wajah mereka berubah aneh. Jadi mereka heran, kenapa nak mau disalatkan sama Nabi? Bukankah dia ikut berperang bersama kita? Bukankah dia juga membunuh orang-orang kafir dalam jihadnya? Jadi mereka aneh, kok Nabi nak mau mensalatkan? Jadi karena Nabi melihat wajah mereka, langsung timbul wajah penasaran begitu, dan mereka terheran-heran dengan keputusan Nabi. Di situ Nabi langsung menjawab keheranan mereka dengan mengatakan, hadza sahibukum laqad ghalla fi sabilillah. Ini sahabat kalian ini yang meninggal ni, katanya, itu telah berkhianat fi sabilillah. Waktu berjihad kemarin dia berkhianat. Nabi nak menjelaskan khianatnya. Para sahabat karena penasaran, karena sudah tahu bahasa ghalla. Ghalla itu khianat, lawannya amanah. Fafatashna mata'ahu, kami segera memeriksa barang-barang bawaannya. Jadi kami periksa barang bawaannya. Fawajadna, kami dapatkan kharzan min khurzi yahud la yusawi dirhamain. Ternyata kami dapatkan dalam barang bawaannya, tas-tasnya yang dia bawa setelah perang, kami mendapatkan manik-manik punya Yahudi yang menjadi harta rampasan perang. Dan manik-manik itu harganya tidak sampai 150, tidak sampai 2 dirham, sekitar 150 ribuan, tidak sampai. La yusawi dirhamain, tidak sampai. Nah, ini hanya karena dia mengambil manik-manik sebelum dibagikan harta rampasan perang itu oleh Nabi. Jadi kan konsepnya harta rampasan kumpul, lalu Nabi nanti akan membaginya sesuai dengan hukum syariat. Ternyata dia yang meninggal ini disuruh jaga harta rampasan perang, dia pula yang kemudian menyembunyikan dan mengambil manik-manik yang ditinggalkan di saat itu tanpa izin dari Nabi SAW. Jadi sebelum dibagi dia sudah menyembunyikannya dulu. Nanti dalam hadis yang lain ada yang mengatakan dia menyembunyikan handuk. Jadi ada kain yang disembunyikan, yang ditinggalkan oleh musuh, dia sembunyikan. Masalahnya hartanya tak sampai 2 dirham yang dia sembunyikan itu. Langsung Nabi tidak mau mensalatkannya. Apa yang ingin Nabi katakan? Nabi tidak mau meridai dan mendoakan orang-orang yang hidupnya ada khianat yang dia tidak menyelesaikan dan mengembalikan barang khianat itu. Dan ini bisa terjadi dalam berbagai elemen. Sekarang koruptor-koruptor yang dipercayakan menjadi pemimpin negara, menjadi menteri, menjadi kepala dinas, lalu kemudian berkhianat di atas jabatannya, dia tak sejahterakan rakyat,
tapi dia memperkaya dirinya sendiri. Disuruh membuat sesuatu untuk rakyat, dia tetap sisakan untuk dirinya sendiri. Dulu tak sampai 150 ribu Nabi tak mensolatkan. Hari ini orang yang korupsi mencapai miliaran rupiah. Seandainya ada Nabi, sungguh Nabi lebih tak mau lagi mensolatkan mereka. Maka cukup banyak orang hari ini nak mau disolatkan oleh Nabi kalau seandainya ada Nabi. Kerja khianat ini, Pak, diamanahkan sesuatu lalu kemudian dia berkhianat. Disuruh jaga kedai oleh yang punya kedai, malah kemudian dia sedikit-sedikit mengambil uang dari laci, dan dia bisa membuka toko dengan kunci yang diberikan. Dia pula yang mencuri dalam toko tersebut. Nyan ghulul. Ya. Ada orang yang dipercayakan untuk mengawasi tanah seseorang. Jadi misal kita punya tanah, Pak, karena biasanya orang-orang yang punya harta itu beli tanah di pegunungan, di Nisam, kan? Ada yang beli di Gunung Salak, beli tanah. Itu ada tetangga tanah. Jadi kita kadang-kadang karena jarang pergi, kita amanahkan sama tetangga tanah itu, tolong dijaga ya tanah saya. Nanti kami mungkin bisa datang beberapa bulan sekali. Dijaganya. Tapi apa yang terjadi? Dia pindahkan patok tanah punya orang yang mengamanahkan ke dia untuk meluaskan tanahnya sendiri. Apa kata Nabi? Yang memindahkan patok tanah orang shibran ini sejengkal, Pak, antara ibu jari dengan jari kelingking. Ini shibran, berarti pada senti ya, sekitar 10 senti. Memindahkan patok tanah orang 10 senti lah kita bilang. Apa kata Nabi? Tawakahu ala unuqih sab'u aradin. Nanti semua tanah yang dia telah khianat tersebut digantungkan di lehernya, diletakkan di pundaknya, disuruh bawa di padang mahsyar. Bagaimana cara hitung tanah tersebut? Panjang kali lebar kali tinggi. Tadi Nabi cuma bilang lebar ya, shibran 10 cm atau 15 cm ini mungkin, tergantung tangan, ya. Tapi panjang ke belakang yang sudah kita pindah patok tanah orang berapa? Bisa 10 meter, bisa 20 meter. Selesaikah? Belum, tingginya belum dihitung. Nabi langsung sebutkan tinggi, sab'u aradin, 7 petala bumi, ya. Jadi dikorek tanah tersebut sampai 7 petala bumi, diletakkan di atas pundak, berdiri di padang mahsyar. Bagi siapa? Pengkhianat yang diamanahkan sesuatu lalu kemudian dia melakukan khianat, tak mau disolatkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Maka hati-hati berkhianat dalam pekerjaan. Diberikan pekerjaan gaji 7 juta, itu belum kena tunjang, ya, nanti kena tunjang sana, kena tunjang sini, remon sana, remon sini, ya. Disuruh buat pelayanan terhadap masyarakat, dikasih gaji, ini gajimu, engkau tugasmu melayani masyarakat. Bentuknya macam-macam, ada yang buat ini, buat itu, ada yang disuruh buat KTP. Tapi setiap kali orang membuat kartu-kartu yang memang mereka butuhkan, setiap kali dibuat, dia mengatakan bahwa Pak, ini ya biasanya ada uang rokok, kadang-kadang dia minta uang kopi. Berapa dia minta uang rokok? Ya biasanya sekitar 50 ribu lah Pak uang rokok. Dia pertama dia bilang ya seikhlas Bapak lah, kita kasih 10 ribu. Ternyata dia yang tak ikhlas, yang 40 ribu. Pak, ini kan rokok agak mahal ya baca, kata dia, ini rokok agak mahal sedikit. Dia minta 50 ribu. Ya kita karena merasa pertama karena kita butuh kartu itu, ya kita kasih terpaksa. Kalau tidak ditahannya. Bayangkan satu orang minta 50 ribu, 10 orang di hari itu ngurus kartu yang sama, semua diminta uang rokok. 50 kali 10 orang, dari situ saja kali mertuh riba euro. Yang baru 10, baru 10 orang. Bagaimana dengan 20 orang? 1 juta per hari dia dapatkan dari uang rokok, padahal dia digaji untuk itu. Itu orang yang nanti akan membawa semua rokok kalau dia betul beli itu, atau dia bawa semua pekerjaannya, semua uang-uang itu dia diletakkan Allah di pundaknya, berdiri di padang mahsyar. 50 ribu tahun membawa barang yang hasil dikhianatinya. Siapa yang mengatakan itu? Pertama Allah,
Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nabi tak pernah khianat dalam hidupnya, kata Allah, dan barang siapa yang berkhianat maka dia akan membawa barang yang dikhianatinya di hari kiamat. Bawa. Makanya yang suka bawa-bawa pulang barang dari kantor, hati-hati. Kita disuruh kerja di kantor, kerja, ambil gaji. Ada yang model pulang dari kantor tapi bawa pulang barang-barang di kantor. Nanti sengaja pulang terlambat sikit, malam pulang, itu kursi di kantor bawa pulang satu. Jadi di ruang tamunya kursi kantor, meja kantor. Bahkan satu botol aqua ini, satu botol minuman aqua gelas ini, kalau tidak ada perintah boleh bawa pulang, kecuali diminum di kantor, tak boleh kita bawa pulang. Tak boleh kita bawa pulang. Kenapa? Karena kita disuruh ke situ untuk kerja, bukan untuk mengambil fasilitas kantor. Kecuali memang kita diberikan izin untuk minum di situ, lalu kita minum setengahnya, setengahnya bawa pulang, tak mengapa, memang kita minumnya di situ. Ini ada yang tiap hari Pak bawa pulang satu, 365 hari 365 bohnya persiapan Idul Fitri. Maka santai saja dia ketika Idul Fitri, penuh aqua dalam rumahnya. Dari mana? Ada punya kantor. Nanti ada yang bawa pulang karet kantor. Ini kalau dosen nih, hati-hati. Saya sering bicara ini karena kita berhubungan dengan dunia itu. Dikasih spidol untuk mengajar demi kebutuhan mahasiswa, kebutuhan mengajar. Tapi dia bawa pulang spidol itu. Satu spidol dia mengajar di sana cuma 2 hari. Selainnya dia berikan untuk anaknya. Nak, ni ada apa-apa nak? Ni ada spidol banyak bapak. Papa banyak spidol. Biasanya papa kalau yang model begitu. Ada papa banyak spidol di kantor. Besok kalau kamu butuh ada lagi. Ini untuk melukis. Kamu perlu lukis apa? Ni ada spidol. Semua peralatan kantor bawa pulang demi kebutuhan anak. Nanti bawa spidol di padang mahsyar. Ada yang model anak susun skripsi. Kata anak, mak atau ayah, ni kayak mana ni? Ini skripsi tebal ni, kalau kita print di tempat fotokopi ni lumayan juga ni, ratusan ribu juga. Kata si ayah, tenang nak, mana filenya? Ayah print di kantor aja. Print di kantor, pakai printer kantor, pakai tinta kantor. Anak berhasil dapat S1 dengan cara model begitu. Si ayah nanti bawa semua yang dia dikhianati, bawa tinta-tinta, bawa printer-printer. Makanya di hari kiamat itu macam-macam orang bawa nanti. Itu khianat. Tidak boleh kita melakukan itu kecuali siap kita disiksa oleh Allah dengan siksa 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Itu belum masuk neraka. Makanya Nabi tidak mau mensolatkan para pengkhianat seperti ini. Tidak mau. Kerja PNS seharusnya masuk jam 8, tapi masuk jam 8 hanya untuk fingerprint, lalu duduk di kedai kopi, jam 11 baru masuk kantor. Orang-orang sudah berserak menunggu pegawai, belum masuk, padahal dia sudah ada tadi, itu duduk di kedai kopi. Itu 3 jam, dari jam 8 sampai jam 11 itu waktu haram diambil gaji. Tapi masalahnya tidak ada orang yang hari ini mengembalikan gajinya. Inilah mental orang yang tak takut lagi ke Allah. Makanya Nabi tidak mau mensalatkan jenazah orang seperti ini. Pengkhianat tidak mau disalatkan. Begitu buruknya akhlak para pengkhianat. Nah, itu orang kedua yang pernah tak disalatkan oleh Nabi SAW. Nah, maka berhati-hatilah dengan pekerjaan ini. Kemudian yang ketiga, jemaah melakukan Allah, Nabi pernah tidak mensalatkan jenazah orang yang mati dalam keadaan membawa hutang. Jadi dia meninggal dalam keadaan membawa hutang, tidak diselesaikan hutangnya. Ini tentu yang dimaksud adalah yang sudah jatuh tempo tapi tidak ada rencana bayar. Berbeda dengan yang belum jatuh tempo. Jadi dikasih tempo setahun, baru sebulan dia pinjam meninggal, dia masih punya waktu 11 bulan lagi. Ini dibereskan oleh ahli warisnya dan dia pulang belum dalam keadaan berdosa karena dia tak melanggar janjinya. Tapi yang sudah bertahun-tahun berhutang tapi tak bayar-bayar,
lalu meninggal dengan membawa hutangnya. Yang lebih parah lagi, anak-anaknya satu otak dengan dia, maksudnya sama-sama anak punya otak. Anaknya tak mau bayar hutang ayahnya, warisan dibagi, tapi anak menolak untuk membayar hutang ayah. Ini semua hasil warisan yang mereka terima, hukumnya haram, dan itu termasuklah mengalir dosa. Dosa ayah ditambah dengan dosa anak, dan paling azab ketika ayah mendapatkan anak seperti ini. Nah, itu hadisnya banyak apa? Maka hati-hati tidak membayar hutang sebelum meninggal. Oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai menjadi orang yang tidak mau disalatkan oleh Nabi. Nah, jadi insyaAllah nanti kita akan sambung di pertemuan kita yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.